Di kampung ambo di baso tu apa di pianggang. Lado dimakan ule, ubi diambil tikui, jaguang dimakan karo, bini dilarian orang, macam-macam macam. Ketujuh bini awak di orang tu balai, anyo larian bini ko muhlo cari segantinya lai. Jadi pikirnya bini lari tu, sakit kepala awak dia. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Nah, jadi kalau kita sabar menerima musibah dari Allah itu, ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Yang kita hormati Bapak mantan wakil bupati yang sekarang menjadi pengurus masjid di kampung beliau beserta seluruh jajaran, kemudian tokoh-tokoh masyarakat yang terdiri dari alim ulama, tuanku, khatib dan qadi, imam dan bilal, dan seluruh nenek mama, urek tunggang, pucuk nan boleh di nagari, dahan rampak, daun narimbun jepusako, putiak labe buah nan masak, makanan anak kemanakan, kapai tampai batanyo, kapulang tampai babarito. Nan kami muliakan dan kami hormati Bundo Kanduang yang tadi secara ringkas oleh Bapak Zulkifli sudah diuraikan kepada saya. Di masa kerajaan ada Tuan Qadi di Padang Gantiang sebagai utusan dari Bundo Kanduang yang menjadi raja di Singgingi ini. Dan kata beliau di atas ini, itulah yang disebut logas. Orang Sumatera Barat menyebut loge. Iloge no seden. Jadi kata orang tua saya, berapa banyaknya kuli-kuli yang dibawa oleh pemerintah Belanda, kontoroyong rodi ke logas, tu ndak ada nambah balik pulang. Antah siko babini, antah siko mati, nanjaleh ndak ada balik pulang. Ya kan? Nah, jadi kaum muslimin sebenarnya Minangkabau ini sangat luas. Kalau disaruikan ke Sinan sampai ke Sipisa, Pisauanyui, Pucuk Jambi 9 lurah, taruh ke Tanjung Samalidu, taruh ke Ombak nan Badabu, Durian di Takuk Rajo, sampai Karantau jo Pasisie, Sikilang jo Aye Bangi.
maka semua kita ini adalah bersaudara, di mana malu ndak boleh diagih, suku ndak boleh dianjak. Maka kita ini semuanya adalah masyarakat yang agamis, mempunyai adat bersandi syarak bersandi kitabullah. Walaupun dengan teknologi modern itu sudah banyak bergeser, namun demikian tugas kita kembali melestarikan. Karena apa? Jepang baraka majunya pak, tatapnya pakai kimono, tatapnya basimpuh mengenangah naye. Orang awak mau lihat tadi menyonggang saja. Itu bapak-bapak. Jepang itu bersimpuh dia. Pakaiannya pakaian kimono. Kalau menurut Islam, nyo pakai sedek padusi Jepang tu jilbab pak. Itulah tertutup auratnya saudara. Karena kimono itu bukan kain tipis, 3 lapis dan tebal. Nah, jadi awak bapak-bapak, ibu-ibu banyak meniru budaya barat, lagu barat, bahasa barat, nyanyi barat, kebudayaan barat, bergaul sama orang barat, ya kan? Lagu barat, orang nak mendengar tak mengerti, orang nak melaguan tak tahu. Ya kan? Itu yang banyak ditiru oleh masyarakat kita. Padahal di dalam hidup ini bapak-bapak dan ibu-ibu para jamaah, orang itu seharusnya bangga dengan apa yang ada di dalam budayanya. Nah, kalau budaya kita bapak-bapak kaum muslimin di Sumatera ini yang mayoritas kita beragama Islam, para jemaah yang terhormat, kita tidak kekurangan apapun kalau kita lestarikan. Tidak perlu meniru nan buruk dari orang. Kok nan elok tidak ada. Kalau dahulu kalau mai berbungkus je kelupak batuang, kini je bungkus di plastik. Itu maju. Ya kan? Kalau dahulu orang berselendang, kinilah bajilbab dalam rancak. Kalau dahulu orang barok mini babaju you can see, kinilah babaju kurung, itu rancak. Itu ada kemajuan namanya. Mangkana yaumuhu khairam min amsihi, kata Nabi. Siapa yang dalam kehidupannya beragama, berbudaya, melestarikan adat lebih baik dari masa hari-hari yang berlalu, fahuwa rabihun, itu orang menang. Wa man kana yaumuhu mithla min amsihi, kalau hari sekarangnya di dalam beragama, beradat dan berbudaya sama dengan hari kemarin, fahuwa khasirun, itu orang rugi. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu, ada enggak kita yang mau rugi dalam hidup? Tidak ada Pak. Orang semuanya ingin beruntung Pak. Kalau orang menggalih Pak, tanyalah ke orang menggalih, kok dapat untungnya lipik takulai? Iya kan? 75%, 80% hendaknya untungnya. Kalau orang namuh membali, boleh tu boleh. Nan tak boleh tu riba. Manggalih barakali lipik untungnya amuh orang membali. Serupa orang Arab membali kayu gaharu ka tapak tuan, ya kan? Ka namanya jelai. Barui tu banyak kayu gaharu sana. Banyak orang Arab pergi beli ke sana. Mereka mendapatkan untung 3 kali lipat. Nan namanya jual beli, barasa labonya boleh. Asal lain tak berduto. Kadang-kadang orang mengalih kau Pak pindah di Teluk Kuantan kau di basuh di tempat embo. Nyolah balabo nyo kecil nyo lun sampai pokok le. Ne lun sampai pokok le. Apa dolah balabo mah? Atu berduto namanya karate dan melekat nanti dalam kubur. Ini bapak-bapak ini. Jadi asalkan akadnya jelas, kita rela menjual, orang mau membeli,
walaupun untungnya 3 kali lipat, tidak apa-apa, Pak. Yang tidak boleh itu praktek riba, walaupun itu 0,5%. Apa banyak pitih, pinjam dia orang 10 juta, bayar 10 juta 100.000 ya. Akan ketek tanya. Tapi itu riba, tidak boleh. Kaum muslimin para jemaah yang terhormat, wa man kana yaumuhu syarram min amsihi. Siapa yang hari sekarangnya beragama lebih jelek dari hari kemarin, fahuwa halikun, orang itu orang celaka. Ajalah kita jadi orang celaka, janganlah kita jadi orang rugi, jadilah kita orang yang beruntung. Maka dalam hidup beragama kita harus semakin maju dari hari yang berlalu. Ustaz, sawit dari 2.500 jadi 1.000, iya tu. Kemudian pupuk dari 5.000 menjadi 12.500. Makanya kami nan bakabun nan batani pai ampuk pulang aban tabaye bali godok tinggal bali katan dietong galeh balabo kironyo pokok nan tamakan. Kejadian yang seperti itu musibah, Pak. Tu mangku ambo bacakan ayatnya tadi surah Al-Baqarah ayat 153 sampai 157. Apa arti ayat itu? Walanabluwannakum bisyai'im minal khauf. Kamu akan diuji oleh Allah dengan rasa takut atau khawatir. Mbak aku cie anak kuliah di kedokteran di luar negeri. Cie di SMA swasta. Kemudian uang sekolahnya kadang. Nan cie le di SMP. Nang kadang sekali lah balaki tapi lakinya ndak mencari. Si tumbuk di batu sangka pitalah je bunga tanjuang. Ini ditumbuk kuku tangga cincin sudah jari laku doang. Bagaimana mengatasi ini? Itu yang saya katakan cobaan. Ya kan? Kalaulah kita hidup di dunia ini seperti orang berjalan di tanah datar, bertaburkan kembang kiri kanan, itu sadonya orang pandai. Lama lenggang jalan nandata, lama jalan rarak di hari paneh. Tapi kalau jalan balubang, jalan becek, iya kan? Kaum muslimin itu cobaan. Maka dalam hidup ini kita akan dicoba terus. Lebih-lebih kami orang pensiun kau, Pak. Kutiko karajo ada dinas keluar daerah. Kutiko karajo banyak tunjangan. Tunjangan per tahun. Tunjangan ketika kita cuti dapat jupiti. Ya kan? Hari raya dapat piti. Sadonya lah pensiun nilang. Nah dolah, tunggu banyak orang pensiun go badan kurui sarawa lapang tua sakit-sakit mati le. Apapun dalam hidup ini akan dicoba. Orang mengalih dicoba. Semasuk corona, Pak. Itu banyak rumah makan yang betutui lebih-lebih ke kampus, Pak. Kampus Hunan itu kan kampus terbesar di Asia Tenggara. Tidak tanggung banyaknya rumah kos, tidak tanggung banyaknya orang mengalih makanan. 2 tahun lebih itu tidak ada, Pak. Samo jo nagari dia lahan garodo. Ya kan? Anak sekolah stop, tidak terjual galih orang. Rumah kos kosong, jin senang mau nyilek. Tidak ada apa-apa. Itulah cobaan. Jadi bukan di Singingi ini saja, dimanapun. Di Kampung Ambo di Basoto apa di Pianggang, lado dimakan ule, ubi diambil tikui, jaguang dimakan karo, bini dilarian orang, macam-macam macam. Ketujuh bini awak di orang tu balai, anyo larian bini ko muhlo cari segantinya lai. Jadi pikirnya bini lari tu. Sakit kepala awak dia. Ya kan? Ini bapak-bapak itu. Jadi kalau kita sabar menerima musibah dari Allah itu, ulaika alaihim salawatum min rabbihim wa rahmah. Ambo sabuilah cik-cik lo. Tadi khauf, rasa cemas. Kemudian juang, rasa lapar.
jamaah Masjid Besar Al-Muttaqin dan masjid yang ada masjid tetangga di sini yang hadir di dalam masjid ini ada ndak nantak makan setiap hari ke? Tidak ada Pak. Malah ambo salanta ko minum tetalu aren. Sabalun tu makan kue zarabi lah. Tandonya orang sekolah iba pitih pembali. Makan minum tetalu aren nak lu saja. Nyo agi lo daun sarai. Ya Allah ya Tuhan lah jadi ube. Ini Bapak. Habis kau sudah ngaji kau tak agama lo nyoba makan. Tunya lagi amplop untuk pulang besok. Ya Allah ya Tuhan. Ambo yakin nanya. Sejauh kau ustaz pergi mengaji ndak dia lagi kan you kasih na masuk tu. Ambo yakin mana ni. Nah, di negara-negara lain Pak, kita lihat masih banyak orang yang busung lapar Pak. Jangan ke minum tetaluaren, jangan ke memakan martabak Mesir, jangan ke mencubu roti cane, nasi jaguang saya tak dapat ni. Sehingga tinggal jange pembalui tulang saya anaknya. Namanya busung lapar. Di masuk Jepang namanya penyakit sandu. Ya kan? Alun bara cobaan di negara awak kali. Kalau dibandingkan dengan negeri orang. Kita sekarang Pak dengan ini kan bisa melihat situasi dunia. Pencet saya punya. Ya kan? Tidak mengerti awak nangai tanya ke anak. Ada informasi semuanya di sini. Ya kan? Jangan mengeluh, jangan mengupat. Allah itu maha kaya. Sandakan untuang kenan gadang, gantuangkan diri kenan tinggi. Siapa dia? Itulah dia Allah yang bisa memberi kehendak kita dan menghilangkan musibah yang menimpa kita. Hanya Allah saja. Ndak kini saya dapat musibah lah Pak. Mengaji yang bawa kalau buat sikap piang namanya bonjo. Ada orang mendulang ameh sinan. Ambo tanya, apa kau ikut tambang ameh baru Pak? Indah lah bekas Belanda aja. Acu itu jadi loge kok. Mengaji lo ambo ketalang babungo lahan panjang. Ada lo sinan tu tambang ameh 70 kilo dari keramaian. Orang jolong tibo di sinan dulu katanya, nan pai ke sinan di batang air sebanyak je serak-serak ameh nan ditinggal Belanda. Tapi semuanya sudah pabrik Belanda. Jadi yang dicari Belanda ke negeri kita itu bukan kopi, bukan kulit manis, bukan buah palo, tapi ya ameh. Aba amang ko bisa Belanda cucu itu orang awak andi. Andi Bapak. Ongok raya. Anyo jajah di Belanda. Nyo suruh menanam kopi, buahnya dinyo, daunnya dawa. Sampai kini nyo minumnya dorang minuman tajajah kok, kopi daun. Itu minuman orang tajajah Belanda nyo. Ini. Jadi cobaan yang kedua dalam hidup ini setelah rasa khawatir, rasa takut adalah rasa lapar. Minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwal. Labara banyak orang kaya yang bangkrut Pak. Kekurangan harta dia lagi. Pak, tapi kalau biasa hidup kita itu mendatar saja. Seperti orang tani di kampung saya Pak. Nyo ndak tahu itu namanya embargo ekonomi. Ndak tahu nyo alego. Ayo resesi ekonomi. Ndak tahu mereka Pak. Karena orang ketika kayonya duitnya ada itu jo. Iya kan? Untuk membakar pemakan nasi itu maco sampai kariang tu anyo atu aja bila. Tunyo wanjapan gak duo. Sudah tu sambaladonya titik sedi tempuruannya lagi bawang mata. Ambuh lutok kalau suak baka. Iya kan? Atu minum kopi saparampe se kopinya nyo lagi hayange tu nyo lagi segaram gulo ndak do. Iya kan? Abikonyo tambah-tambah jo kopi itulah putih saya itu. Tapi mereka tidak ada yang sakit bermacam-macam Pak. Karena
makanannya tu makanan biasa-biasa saja. Orang yang banyak sakit, gobak kan orang mewah-mewah. Itu namanya sakit. Orang kampung tak ada tinggi kolesterol, tak ada darah tinggi. Ya kan? Kenapa? Dia biasa-biasa saja, maka beban pikirannya tak banyak. Tapi kalau orang lah tak biasa ditampak nan tinggi, jatuhnya ke bawah pak. Tu jatuh tapai, tak ada daya tiba di bawah. Pak Wakil Bupati kau le dia cepet lari gun saji mah, kuinda ele mah. Ya kan? Ini bapak-bapak ini. Ya kan? Sebab ketika jadi bupati dulu barawang rumah tangga. Ya kan? Barawang perjalanan kesinan itu hilang sadonya. Ini bapak-bapak ibu. Makanya kalau kita sadar yang memberi ini Allah, yang mencabut kembali Allah, yang menyempurnakan Allah, yang mengurangi Allah, semuanya kita akan rela saja. Pak, di samping karet jo sawit siko, ada ndak orang menyalean menanam ubi Peranci? Ada? Ubi Peranci? Itu tanaman yang paling sabar, Pak. Kalau awak menanam lado, kan anaknya ditanam. Kalau menanam kacang tanah, bijinya yang dimasukkan ke tanah. Tapi kalau Peranci batangnya, nyo kan sepanjang itu, ada kabuang-kabuang sejangka-sejangka. Kiro-kiro ada ndak nanti balik orang mencucukkan ke tanah? Ada, Pak. Ujungnya ke bawah. Apa bisa ndak di tanaman kapalo ke bawah taruh serupa itu, berjalan saja kaki kate. Sedangkan pesilat saulin, Pak, itu 5 malam ini taruh dia. Latihannya taruh itu. Apalagi awak orang biasa ke. Tapi ubi Peranci nanti balik tu awak menanamnya daunnya, Pak. Taruh dia, tumbuh aja daunnya. Ala gak rimbun daunnya nampak di ibu-ibu kepai kebalai. Oh, ikolah rimbun daun Perancis mah, nyo ambil nyo gulai jo jariang. Tapi lai berhenti nyo badaun, ndak badaun tarui. Ambeko kambiang lalai. Orang beteranak kambiang ko ndak ada nyo kabe do, Pak. Ndak tentu de kambiang tu de nyo ndak berakah. Nyo makan seperancis orang. Tapi Perancis tu ikut jo badaun kateh tarui, ndak pernah putus asa. Lah rimbun daunnya ke Pak, ala selesai musibah alun. Tiba angin dari barat, gak kencang angin tu, condong badan ke timur. Tiba angin dari timur, lalapeh lo badan ke barat. Tiba angin limbubu, nyoputa batang tu. Tapi Perancis kau ndak patah tu, Pak. Tapi apa hikmahnya? Iya kan? De acok batang baputa, urek menggari di bawah. Urek menggari, tanah merenggang. Tanah maranggang mudah urek mencari makan. Dek banyak makanan dapat disiko isi mengko gadang. Jadi batang Perancis kalau acok dioyak angin, Pak, tu gadang isinya. Jadi kita kalau sabar menerima musibah, keuntungan yang diberikan Allah kepada kita sangat banyak sekali. Nah, jadi jangan cameh kekurangan narato. Ya kan kutiko ado kini alun nabi dong. Nak gak lamo habisnya, lah masak sambal tu cium saja ni makan. Masak sambal tu. Kalau masuk aromanya kai duang tu, suuk saya nasi ni. Tu dia dorong saja air. Sambal tu dia angin-angin saya taruh sampai kat 5 hari. Ya kan? Atau kalau hidup ingin berhemat. Ya. Ini. Wa naqsim minal amwal wal anfus. Apa itu anfus? Kekurangan jiwa. Anak dari SD lataru SMP atau sanawiyah, dari SMA lataru man, kemudian kuliah. De utaknya hebat dapat beasiswa, kuliah ke luar negeri. De utaknya layamu langsung saja dari S1 S2. Nyo cari di orang ke kampus, anak yang pintar ini dapat bekerja di perusahaan Jerman di luar negeri. Iya kan?
Lah mulai nyoba kerajo seminggu. Alun menerima gaji lai. Dipancuang talang katura. Diambil kesambang. Dah dia labiahnya ke kayu tundo. Malang tak bisa kaditulak. Mujuan tak dapat kadiraih. Lah malang nan basuh. Bapisah badan jo nyao. Lah dapatnya kerajo. Utaknya pintar. Diminta kerajo. Alun gajian. Allah menyapuinya. Meninggal. Barik musibah tak? Barik. Kalau iman kurang bisa gila orang tuanya itu. Tapi kalau kita tahu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, begitu kadar Allah. Ya kan? Tak bisa kita malah berapiti dengan Nabi itu Allah menyekolah anak-anak. Kini umurnya muda baru lu gaji lain kau matian saja. Itu mau pek namanya. Menangi awak sedangnya di mandian tu jagonya balik. Ya kan? Mungkin tak tentu pintu tempat lari dah. Jadi nalah mati jangan diratoi. Kok mati bini lai gak muda baru pa bini balik. Jangan ditiru lambo. Ambo dek lagai. Ini bapak-bapak. Jangan diratoi na mati itu taruh doakan. Kalau bersedekah Pak, masukkan ke celengan satu, ini untuk saya ya Allah. Ini untuk almarhumah istri saya ya Allah. Ini untuk kedua orang tua saya. Tidak diratapi. Membantu orang dalam kubur itu dengan sedekah. Saya kebetulan kan jadi mubalik Pak. Yang menyekolahkan saya ke pesantren dulu siapa? Ibu dan ayah saya. Basisi kakinya ke sawah menerima upah memangku Pak. Hitam telingonya dijilai ari menerima upah menyabik padi. Mengerosong kulit punggungnya bapaneh menabeh sawah. Ndak dia kenal lelah asal anaknya bisa sekolah. Itu yang menjadikan saya sekolah di pesantren dengan takdir Allah. Kalau saya ikhlas menyampaikan dakwah-dakwah lebih-lebih jauh seperti ini, ikhlas hati saya, maka pahalanya bukan untuk saya saja, tapi juga untuk kedua orang tua saya. Di orang menangis itu tidak diratoi, didoakan. Tiuk bersedekah awak dia siang lo untuk inyoci. Ya kan? Kalau menangis meratap, kita tidak sabar namanya. Air mata yang keluar terus menerus dengan mengupat kepada Allah itu menambah beban beratnya azab kubur baginya. Ya. Jadi kaum muslimin, anak-anak muda awak ko pak tinggal awak marahannya. Jangan berang ke anak muda na nakal Pak. Ambo kan jadi ustaz gini kok Pak. Masuk muda nakal je. Pacar ambo saya 9. Padahal ambo cali dalam hadis gini tidak boleh berpacar kok Pak. Cuma lah telonsong tu Pak alai. Iya kan? Minta ampun saya ke Allah lah. Jadi anak muda kita ini kita arahkan. Ya kan? Lebih-lebih kalau dia mendekat ke masjid ini, beri dia pekerjaan. Seksi pemuda ini dia. Agiannya kerajo, ringan baban awak nanggai. Ya kan? Kadang-kadang awak nanggai kau takut kata impi, Pak. Bang kau cerita sebagian tu Ustaz. Awak kau dijajah Belanda tu takut kata impi. Ndak muahnya maja awak tu. Ya kan? Aturun lo perangai tu ke orang awak. Adik takut kata impi dengan muda, ndak nyagi kesempatan nan muda. Itu salah. Bapak Ibu, kaum muslimin, saya sudah sampaikan kepada Pak pengurus tadi, kita taruh yang sewirit waktu Isa ko panjang. Because sembahyang bersambung balik latih hambanya. Ku ndak sampai siko salah berhenti ya lek. Iya kan? Nah, hamba sampaikan ke beliau Pak Zulkifli tadi. Sepakat ndak menaruhan? Ndak lama dah. Ya kan? Tapi kalau salat subuh kita wirid sebelum subuh, masuk subuh. Tu ditinggalkan salah Pak. Cuma beko salat awak siko sadonya jalari pulang. Akini bertanya ambo dulu sebelum kaji ko ambo lanjutan. Ada ndak dan baru nan datang malam kini ko nan baru nikah tadi pagi? Ada? Ndak ada dah. Ndak ada. Ndak.
Kalau ada boleh pulang. Sebab nikah ko sunnah Nabi. Hanya baru-baru, lo baru. Nampak? Iya kan? Ha. Tapi kalau ada nang keluar, ko boleh bertanya. Ada ndak nang baru nikah? Ndak. Nikah lama saya. Ambo alun sudah mengaji lewat keluar. Kita soraknya baru nikah tadi pagi. Kita lanjut bapak-bapak yang terhormat. Nah, jadi kekurangan jiwa jangan diratapi. Doakan beliau. Doakan beliau. Jangan diratapi. Nah, apa kata Allah lagi? Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Orang yang sabar menerima segala musibah, cobaan, petani sabar, pedagang sabar, pejabat sabar, kepala rumah tangga sabar menghadapi segala problem. Allah mengatakan akan bersalawat Allah kepadanya. Dan Allah akan membimbingnya menempuh jalan petunjuk. Jadi petunjuk ini dari Allah, Pak. Tidak ada dari manusia. Kau kok murahna sawit sabar jadi, Pak. Dan minyak kalai mahal. Ya kan? Sawit na murah. Memang di negara awak tak kejadian tak jalan dan Pak. Mau mengaji ko pandai. Sawit murah, minyak mahal. Lawih garam impor. Ya kan? Ini era nombor. Tapi kalau Allah itu lo kadarullah. Kita doa ke Allah, ya Allah, pemimpin-pemimpin kami nan khilaf ya Allah, tunjukilah beliau ke jalanan benar. Tak boleh kita mendoa orang buruk, Pak. Kok siapa penyebabnya tak tahu, Pak. Tapi ujung-ujungnya itu kadarullah. Ambo doakan mudah-mudahan sawit maha balik. Apa yang ditanam di bumi muaro lembu ko, batangnya gadang, dahannya rampak, rantiangnya daunnya rimbun. Dari salo daun keluar bunga. Bunga putih cebintang timur, bunga jatuh putih keluar dari mudo sampai lamasak, bagalui kilo je timbangan arago tatakok dinan maha. Mudah-mudahan baitu nang ketibo lai. Amin ya rabbal alamin. Itulah bapak-bapak tausiah kita malam kini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya yang menyampaikan dan disampaikan pula pahalanya untuk ibu dan ayah saya dan istri saya. Bapak-bapak dan ibu-ibu juga begitu yang mengikuti ini didoakan oleh malaikat semenjak datang tadi sampai selesai salat Isya. Ibu-ibu tiba di rumah di janjang, ndak berhenti malaikat mendoakan, ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa jamaah Masjid Besar Al-Muttaqin Desa Muara Lembu ini ya Allah. Kecik malaikat, cie malaikat maminkan beribu-ribu berjuta-juta malaikat maminkan doa malaikat dan seorang tadi. Mudah-mudahan semua kita mendapatkan rahmat dari Allah. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.